orang namanya heretik bidat ya. Jadi si Jehovah itu memang bidat paling tidak menyenangkan ya. Mereka tuh lembut-lembut ya, tapi lembut-lembutnya itu membinasakan. Saksi Jehovah itu lembut-lembut loh, ya terlihat baik, tapi ajarannya ya itulah ya, setan itu pinter ya, berkamuflase. Dia pakai segala cara. Mana ya di pernikahan Kristen itu ya, kalau suami itu sering selingkuh, terus kita masih bertahan pertama, kedua, ketiga, terus di dalam Alkitab itu ada tertulis juga ya ya Bang ya, kalau orang yang mengkhianati tidak akan pernah, jangan pernah kembali gitu. Gimana kayak gitu Bang? Kalau masalah perselingkuhan, apa kita masih bisa bertahan? Terima kasih Bang. Ya, tanyakan kepada ibu sendiri, apakah ibu bisa bertahan? Kalau Anda bisa bertahan, silahkan. Tapi kalau Anda nggak bisa bertahan, konsultasikan sama gereja yang memberkati. Saya nggak punya kuasa berargumen Anda harus begini, enggak. Karena yang tahu Anda terikat dengan janji nikah atau tidaknya, apa janji pernikahan Anda, apa yang Anda lakukan dengan suami Anda, itu hanya Anda dengan suami dan juga gereja. Saya nggak punya kuasa untuk itu. Tetapi, kalau memang ya kita baca ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita itu jangan langsung menilai orang itu salah, tapi jangan langsung mengeneralisasi hal itu. Dia itu selingkuh karena apa dulu? Apa yang membuat dia begitu? Anda harus pelajari itu. Mengapa suami saya selingkuh? Apa yang salah dengan saya? Atau apa yang salah dengan perbuatan saya? Ada yang salah dengan diri saya atau dengan ucapan saya? Kunci menyelesaikan masalah itu komunikasi. Kalau Anda berkomunikasi dengan baik, saya yakin masalah itu bisa selesai. Kalau dilakukan dengan baik, beda dengan orang yang memang punya masalah kejiwaan, tidak bisa berkomunikasi, itu akan hilang, itu akan susah. Jadi komunikasikanlah. Kalau memang Anda tidak bisa berkomunikasi secara langsung, minta gereja menjadi mediator untuk mempertemukan. Gereja yang memberkati, suruh gereja yang memanggil suami Anda untuk bisa bertemu dengan Anda, mendiskusikan semua hal dengan baik-baik. Ada satu negara, saya lupa di negara apa, ketika mereka mau bercerai, pengadilan itu akan membuat mereka tinggal selama beberapa waktu lamanya di dalam sebuah ruangan, dan 99% dari mereka tidak jadi bercerai. Jadi apa yang membuat mereka bercerai? Itu karena kurangnya komunikasi, adanya yang kurang apa segala macam. Nah, solusi dari itu adalah perbaiki hal-hal yang demikian itu. Gitu loh. Dia selingkuh apa segala macam, itu adalah akibat. Pasti ada yang menjadi penyebabnya. Gitu. Coba, kalau memang itu dipelajari baik-baik, berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih hikmat untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gitu, ya. Udah sih Kak, cuman gimana ya? Saya satu posisi juga, saya takut sama Tuhan. Memang saya takut banget sama Tuhan, karena satu di posisi saya sering bermimpi ya, jangan tinggalkan suamimu sama anak-anakmu. Bimbing, saya pernah doain suami saya, tapi selalu cobaan itu selalu datang Kak. Jadi aku bertanya sama Kakak, gimana? Apa saya mau meninggalkan dia apa tidak gitu Kak? Karena di posisi itu saya takut sama Tuhan Kak. Itu aja Kak. Kalau Anda dapat mimpi yang seperti itu, meskipun memang harus diuji, tapi karena memang firman Tuhan mengatakan jangan bercerai, ya cobalah Anda jalani dulu. Berdoa sama Tuhan, tanyakan sama Tuhan apa maksud dari semuanya ini. Itu bisa saja Tuhan menguji Anda, menguji hidup Anda, menguji iman Anda, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan bisa saja itu cara Tuhan menegur kita, menasehati kita. Ada yang salah mungkin di dalam kita sehingga orang-orang itu pada pergi melakukan hal-hal yang seperti itu. Bisa saja itu terjadi, meskipun tidak selalu demikian. Ya. Jadi ya tetap berdoa sama Tuhan. Kang, Melkisedek yang ada di Ibrani, itu siapa Kak? Tuhan Yesus sendiri. Ibrani 7. Melkisedek kan Tuhan Yesus sendiri. Oh. Kita baca ya Ibrani 7 ya. Ya.
Ayat 2 mulai dari 2. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek adalah Tuhan Yesus sendiri di perjanjian lama yang berteofani untuk memberkati Bapak Abraham. Makanya Tuhan Yesus bilang, Abraham, dan dia bersuka cita oleh karenanya. Kapan Abraham melihat Yesus? Yaitu ketika dia memberkati Abraham. Dan Abraham bersuka cita karena Melkisedek yang adalah Kristus, Kristofani, memberkati dia. Makanya dikatakan, ia menjadikan sama dengan anak Allah. Ia tidak berbapak, yang tidak berbapak hanya Kristus. Tidak beribu, tidak bersilsilah. Yang tidak bersilsilah itu hanya Kristus karena dia dari kekekalan. Begitu, ya. Oke, berarti Melkisedek itu sapaan dari Teofani itu ya, penampakan itu ya. Betul, penampakan Yesus di perjanjian lama. Oh, oke Kak, makasih. Pertanyaan berikutnya Kak, saya mau tanya, kan saya diperhadapkan dengan saksi Yehova. Nah, saksi Yehova ini mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka percaya Yesus hanya sebagai manusia. Tetapi mereka masih percaya darah Yesus. Itu bagaimana Kak? Itu ngawur, itu sesat itu. Percaya darah Yesus tapi nggak percaya Yesus Mesias. Lalu darah itu untuk apa? Gitu. Ya jangan ikuti begitu, langsung jauhi aja. Itu mereka bidat udah ribuan tahun berdiri. Iya. Ya memang saya jauhi mereka sih. Hanya saya pingin menjelaskan kepada mereka, wah bagaimana sih kok mereka percaya tuh Yesus sebagai manusia tapi masih tidak percaya Yesus sebagai manusia tapi sebagai Tuhan, tapi mereka percaya darah Yesus seperti itu. Ya, itu namanya heretik, bidat ya. Jadi saksi Yehova itu memang bidat paling tidak menyenangkan ya. Mereka tuh lembut-lembut ya, tapi lembut-lembutnya itu membinasakan. Saksi Yehova itu lembut-lembut loh. Ya terlihat baik tapi ajarannya ya itulah ya, setan itu pinter ya, berkamuflase. Dia pakai segala cara. Nanya deh, aku kan dari Katolik ya. Terus kan ada kan di Alkitab itu ada Deuterokanonika ya kalau nggak salah. Kenapa sih itu ada perbedaan sama yang dipakai sama temanku yang di Kristen yang lainnya gitu? Kenapa ada yang memakai, ada yang nggak pakai Injil, yang beberapa Injil di Deuterokanonika itu? Itu pertanyaan pertama dulu deh. Ya karena orang Katolik itu memakai Alkitab kanon Vulgata. Ya, sedangkan orang Protestan itu mengikuti kanon Ibrani dari Konsilium Nia menurut orang Yahudi. Jadi yang dipakai Protestan itu tanahnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini tidak menerima Deuterokanonika karena menurut mereka itu tidak punya bahasa Ibrani. Nah, jadi Deuterokanonika itu tidak dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi ini itu yang diambil Protestan sebagai perjanjian lama. Tidak menerima apa yang dipakai orang Katolik begitu. Tapi secara holistik itu hanyalah perbedaan kanon saja. Tapi imannya itu tetap satu di dalam tokoh yang menjadi sentralnya Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu hanya perbedaan kanon aja. Hanya perbedaan aja ya. Terus aku punya pertanyaan lagi Kak. Ini agak berseberangan kan. Aku tuh kan ada kayak pertemanan kan ada di Muslim juga ya. Terus mereka tuh kan kadang-kadang nanyanya tuh kayak soal apa sih yang kita makan itu loh Kak. Kan kalau di Muslim itu kan ada beberapa yang nggak boleh dimakan, kayak ini karena ini alasannya karena berkuku atau apa gitulah. Nah kenapa kalau di tempat kita itu kenapa diperbolehkan semuanya, padahal kan daging babi enak ya? Iya, karena kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman. Bukan apa yang Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam dirimu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar. Karena makanan itu untuk perut dan sebatas perut. Gak bisa makanan membuat kamu gak selamat. Gak bisa makanan membuat kamu binasa. Makanya Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi oleh karena apapun juga.
mengenai makanan minuman, hari raya, hari Sabat, bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan sedangkan wujudnya adalah Kristus. Nah, makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan 14-15 dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya apa? Bahwa ya makanan ya untuk perut. Apapun yang kamu makan, makanlah kalau kamu mau makan. Jangan mau dihakimi karena makanan. Ya, ada orang mempermasalahkan, oh boleh nggak Kak Elia makan ini? Makan aja apa yang bisa kamu makan. Tetapi ingat, jangan kamu diperhamba oleh suatu apapun. Rasulullah berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan kita tuh diperhamba atau diperbudak oleh makanan tertentu ya, diperbudak oleh hal-hal tertentu, itu nggak boleh gitu loh. Karena kerajaan Allah bukan lagi tentang semuanya itu, tapi kerajaan Allah adalah tentang pemurnian dan pemulihan di dalam kerja, kuasa, dan kebangkitan Kristus. Gitu. Makanya kita boleh makan semua, boleh. Tetapi ingat, tidak semuanya berguna. Kalau bagimu makan kepiting itu berguna, ya silakan saja, nggak apa-apa ya. Itu ya, jadi ya mau makan apa saja, makan saja. Saya mau makan daging buaya, makan aja kalau emang enak ya. Saya mau makan daging. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pemilik hotel di Menteng. Lalu kita ngobrol, lalu beliau mengatakan, enak sekali kelelawar di sambal pedas. Saya terkejut mendengarnya. Kelelawar? Iya, rasanya seperti daging bebek. Bagaimana rasa kelelawar? Apakah dia dimasak tetap dengan kelelawar? Ternyata ditunjukkan fotonya, seperti kelelawar masih ada sayap-sayapnya. Dan bapak itu bilang, ini rasanya enak sekali. Saya langsung kurang selera makan ya. Nah, bagi beliau itu berguna, bagi saya itu tidak berguna. Kalau bagi beliau itu berguna, silahkan makan. Bagi saya itu tidak berguna, saya tidak perlu makan. Saya tidak bisa menghakimi beliau yang makan kelelawar, dan beliau nggak bisa menghina saya karena saya nggak makan itu. Nah, begitulah kira-kira ya.